Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Satu di antaranya adalah kesempatan untuk kita bersua kembali pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juli 2023. Ini adalah kegiatan taklim kita yang kita usahakan secara rutin. Yang pertama yang kita angkat, sebelum kita lanjut ke kitab kemarin itu, ini biasa diangkat di taklim kita tentang surah Al-Ahqaf ayat 4. Bagaimana bisa dasarnya itu? Jadi itu nih. Ya, mungkin kita mencari di YouTube tidak menemukan asal usulnya. Kenapa bisa begitu? Ada asal usulnya tentang itu nih. Yang kedua, materi kita sebentar, mungkin kita sentil-sentil sedikit tentang sistem penulisan huruf hijaiyah. Jadi ada sistem aturannya itu. Dan kalau masih ada sisa waktu, kita akan lanjut kitab yang kita bahas kemarin, Mabadi Al-Awwaliyah. Mabadi Awwaliyah. Baik, kita kembali dulu. Jadi kenapa asal usulnya? Di YouTube itu banyak dibahas tentang, tapi hanya sebatas cara membacanya. Tapi asal usul katanya saya sendiri belum menemukan. Kenapa bisa begitu? Ya, di dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan. Juga wazan timbangan. Jadi timbangan ini. Punanya ada timbang, kebanagi ini timbangan. Ini timbangan ajari aturan. Ajari apapun yang akan terjadi pada yang ditimbang tergantung timbangannya. Di dalam bahasa Arab itu ada timbangan kata, dan timbangan kata itu kembali ke ada satu kata yang diangkat, yang disepakati oleh para ahli bahasa, oleh ahli nahwu sharaf, yaitu kata fa'ala. Fa'ala artinya bekerja. Ini mi fa'ala dengan berbagai turunannya, cucu-cucunya yang diangkat sebagai raja. Apapun yang namawi bentuknya ini kata fa'ala dan cucu-cucunya sebagai raja ini, kata yang lain ikut ke wazan, namanya wazan ini. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada dikenal seperti itu. Karena satu kata diangkat sebagai raja pimpinan, apapun bentuknya ini kata lain ikut. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Katakanlah umpamanya diangkat di satu kata bekerja, yang lain itu ikut umpamanya menunggu, diubah menjadi kata bekerja menjadi menerja. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau bahasa Arab ada satu kata yang disepakati oleh para ahli bahasa, diangkat sebagai timbangan, rajanya semua kata. Bagaimanapun perubahan kata itu, harakatnya. Perubahan harakat dari kata wazan itu, maka kata lain ikut. Contohnya fa'alah. Ini fa'alah. Jadi kata inilah yang menjadi wazan. Dan cucu-cucunya fa'alah. Oleh karena fa'alah, perhatikan barisnya. Ini kita mau, jadi saya dari dasar sekali ini sebelum sampai ke itu nih. Kita perhatikan harakatnya, karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal yang seperti ini karena dia tidak punya harakat. Andre fathah, andre kasrah, tidak ada dhammah. Tidak ada dhammah dalam bahasa Indonesia, makanya tidak ada wazan. Di dalam bahasa Arab ada harakatnya, fathah. Makanya contoh lain, kata nasoro artinya menolong, telah menolong. Ini mengikut ke sana Ini wazannya, bosnya. Kata nasoro fathah ikut ke sana karena ini wazannya fathah. Harakatnya ini mengikut ke sana Jadi kalau ada kata lain umpamanya fa'ilah. Fathu fa'ilah. Maka ada kata lain yang mengikut ke sana umpamanya hasibah. Ya, hasibah. Fathah. Ini juga fathah. Kasrah. Ini juga kasrah. Ini fathah mengikut ke lam fathah. Jadi ini sebagai wazan.
timbangan, bosna semua kata. Iya, jadi satu kata yang disepakati oleh para ulama, dia sebagai pimpinan kata. Bagaimanapun harakatnya, maka kata lain itu ikut ke dia. Itu kata fa'ala dan cucu-cucunya. Kan banyak cucu-cucunya ini. Banyak cucu-cucunya. Iya. Iya, jadi kalau fa'ala ini fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Kalau kata bentuk kerja bentuk sekarang menjadi begini, menjadi ini yaf'ulu. Jadi fa'ala kata kerja bentuk lampau sudah terjadi. Ya, menjadi bisa menjadi yaf'ulu. 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 Perhatikan fathah, sukun, dhamma, dhamma. Ini juga yang suruh menjadi nasara menjadi yang suruh. Yang suruh. Fathah, fathah. Sukun, sukun. Dhamma, dhamma. Dhamma, dhamma. Jadi harakatnya ini yaf'ulu yang diambil oleh kata yang suruh. Harakatnya. Nah sekarang, bagaimana untuk menentukan bahwa sebuah kata itu ikut ke... Jadi ini fa'ala ada 6 bentuk. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula, ada 6. Nah, untuk menentukan kata nasara, hasiba, dan yang lain, lihat di kamus. Apakah dia fathul dhammin atau fathul kasrin. Nah, itu dulu dasarnya, itu dasar dulu. Jadi ini karena tripleksnya kecil, kalau ditolo itu saya siapkan 2 tripleks besar. Yang tripleks 1 itu semua wazan ini semua dan semua cucu-cucunya saya tuliskan di tripleks yang 1. Jadi tidak dihapus nih. Ya, tripleks yang satunya untuk menulis, menjelaskan bagian di sebelah. Nah, ini karena tripleksnya kecil, tidak bisa dijelaskan semua tentang wazannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa saya printkan wazannya itu supaya kita bisa melihat di kertas lalu dijelaskan di sini. Nah, di kata fa'ala ini terdiri dari 3 kata. Jadi begini, suatu saat nanti kata kalau ketemu di kitab, kata kerja itu tidak ada yang 2 huruf. Tidak ada yang 2 huruf. Asal kata kerja yang paling dasarnya dasar, irawaduduna rawadudua dasar kah? Dasarnya kata kerja itu tidak ada yang 2 huruf. 3 huruf standar. Kata kerja itu telah bekerja dan dia kata kerja. Dan paling sedikit hurufnya itu kata kerja. Sesuai yang paling dasarnya, maka 3 huruf. Ini fa'ala. Kalau yang fa ini disebut fa fi'il. Fa fi'ili. Yang ain ini namanya ain fi'il. Dan yang lam ini namanya lam fi'il. Saya ulangi. Kalau fa ini namanya fa fi'il. Yang tengah ini ain fi'il. Lam ini lam fi'il. Posisinya. Jadi yang di awal, rawadukan dudua sebelah kanan, namanya fa fi'il. Yang di tengah namanya ain fi'il. Yang lam terakhir lam fi'il. Kalau teori tadi dipindahkan ke nasara, maka nun ini adalah fa fi'il. Fa fi'il. Ya, jadi kita mengambil dari sini. Kita mengambil dari tidak dibilang nun fi'il, tidak. Kita mengambil dari sini, kan ini wazan. Jadi ini rumus. Dia pimpinan. Apapun yang ada sama dia, tidak bisa disebut nun fi'il. Jadi huruf fa ini, huruf pertama ini fa fi'il. Yang di tengah ain fi'il. Yang terakhir ini lam fi'il. Kalau istilah tadi itu dipinjamkan ke kata lain, seperti nasara, maka nun ini adalah fa fi'il. Posisinya karena dia di awal, seperti ini fa'ala. Jadi fa fi'il, yang di tengah ini huruf shad, namanya ain fi'il. Nah, ini huruf ro, namanya lam fi'il. Posisinya lam fi'il. Mengikuti kata fa'ala. Fa'ala. Begitu ya? Paham lagi? Oke, sekarang kata hasiba, mana di sini hasiba? Sama sini. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Kalau hasiba di sini, mana lam fi'ilnya? Huruf ba. Jadi ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Jadi itu ya. Jadi ini fa fi'il, ini ain fi'il, lam fi'il. Kenapa ini diambil? Karena ini wazan.
Pokoknya dia pimpinan. Fa'ala, wazan itu timbangan. Ini ya, jadi ya pedoman. Mau harakatnya, mau posisi hurufnya, dia yang menjadi acuan. Dia menjadi acuan untuk kata lain. Nah, itu tadi kata kerja itu tidak lebih dari 3 huruf. iya, jadi dasarnya kata kerja itu tidak boleh tidak kurang dari 2 huruf. Jadi bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana itu kul? Kan 2 huruf, makanlah. Itu fi'il amar. Fi'il amar itu makanlah, itu kan 2 huruf. Yang saya maksudnya dasarnya. Ya. Tidak kurang dari 3, Kata kerja itu tidak kurang dari 3 huruf. Nah, kalau ada yang bertanya umpamanya kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Itu kan kul 2 huruf. Itu bukan lagi dasar, karena itu fi'il amar. Fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari, dirombak dari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu ada 4. Ya, fi'il mudhari ada 4 ya, ada huruf mudhara, baru nun, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, menjadi 4. Jadi fi'il amar itu 2 memang tadi kul, tapi dia hasil perombakan dari fi'il mudhari. Yang saya maksudkan tadi itu dasarnya itu kan kata kerja. Jadi fa'ala 3 huruf. Itu kul, katakanlah berasal dari kata qawala. Tapi agak tinggi pembahasannya dia karena fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu yang mengandung huruf, sudah dibahas yang lalu. Mengandung huruf illat. Qawala menjadi qala. Oke, baik. Ini dasarnya dulu, Baik, kita beralih ke yang penting ada di dasar, karena sulit kita menjelaskan itu. Ini kalau tidak ada dasar. Oke, sekarang kita masuk ke itu nih. Bagaimana bisa? Saya sudah mencari-cari di YouTube tentang asal katanya. Siapa tahu ada yang bisa mengiklal. Tidak ada. Hanya cara membacanya yang dijelaskan. Tapi asal usulnya dalam ilmu sharaf belum saya temukan. Mungkin ada, tapi belum saya temukan. Itu asal katanya itu. Ini dia fi'il mu'tal. Saya sudah bilang tadi bahwa fi'il mu'tal itu agak tinggi pembahasannya. Yang tadi kita bahas itu fa'ala, fi'il sahih. Fi'il sahih itu antandri huruf illat. Nah, huruf illat itu ada 3. Alif, waw, ya. Illat itu artinya cacat atau sakit. Harakat itu artinya bergerak. Jadi harakat, njo a i u, ya. Harakat iya, alif waw ya. Jadi, harakat itu artinya bergerak. Harakat, njo a i u, harakat itu. Huruf illat itu artinya cacat atau sakit. Jadi sesuatu yang sakit itu sulit bergerak. Sehingga masih garing mun bisa ring itu sukar bergerak. Iya, illat. Jadi sesuatu yang sakit sulit bergerak. Ya. Alif waw ya. Iya. Alif waw ya. Iya, betul. Jadi huruf mad itu dalam kajian tajwid. Tapi kalau huruf illat dalam kajian ilmu sharaf. Baik. Kita kembali ke wazan. Di wazan itu saya sampaikan tadi ada 6 dasarnya. Ada fa'ala, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'alu. Ada 6. Nanti insyaallah ingatkan saya pekan-pekan depan untuk membawakan itu wazannya. Sekarang itu ataya itu nih berasal dari kata atayati. Ata itu artinya, saya tulis. Ini kata dasarnya ini. Itu atayati, kita tulis dulu wazannya. Saya sudah katakan tadi bahwa setiap kata dia mengikut ke wazan. Nah, kita tulis wazannya dulu. Dari 6 wazan tadi yang saya sebutkan, itu atayati mengikut ke wazan yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu.
Tergantung dosa juga. Perhatikan ya, itu nih asal katanya, kata yang paling dasar, 3 huruf. Asal katanya itu kan begini ceritanya ini. Ata ya'ti. Artinya datang. Ata ya'ti. Ini ata ya'ti sudah diiklal. Nah, sudah diiklal itu pertama ada 5 kriteria dibilang iklal. Pertama ada pertukaran huruf. Iklal itu direkam. Jadi bertanya memang lagi seputar ini. Pokoknya apa yang ada di ingatan ada yang tertangkap dan ada istilah-istilah yang berat. Iya. Iya. Nah, itu iklal dengan illat satu kata ji. Huruf illat tadi ada 3 ya, ada 3 huruf ya. Alif, waw, ya. Nah, mengiklal adalah ada 5 kriteria dibilang iklal. Pertama, membuang huruf. Ya tadi itu yang dibuang hurufnya, alif, waw, ya, salah satunya dibuang. Jadi kalau ada satu kata mengandung huruf illat itu kata yang mengandung ini, kata ata, mengandung huruf alif, waw, ya, salah satunya. Nah, ini ata. Ya. Yang kedua, mengiklal itu menukarkan harakat. Jadi kalau tadi kan ada yang bertanya ya. Oke, baik. Ini jadi tadi kan ada yang bertanya apa itu iklal ya. Jadi satu tadi menghapus huruf illat pada satu kata karena ada faktor, ada alasan. Yang kedua yang disebut iklal itu menukar harakat. Contohnya begini. Yakulu. Itu yakulu. Jadi saya jelaskan dulu iklal ini jadi sebentar kalau saya sebutkan istilah iklal paham lagi bahwa oh ini maksudnya iklal. Itu kata yakulu. Umpamanya dalam Al-Qur'an itu sayaqulu sufaha. Ada kata yakulu di situ. Nomor 2 penjelasannya tentang iklal, katakanlah yakulu. Itu yakulu asalnya itu yaqulu. Yaqulu. Dia mengikuti ke fi'il mudhari'-nya ini. Fa'ala yaf'ulu. Ini wazannya. Fa'ala yaf'ulu. Ini wazannya, mengikuti ke sana Perhatikan ke barisnya. Fathah, fathah. Sukun, sukun. Dhamma, 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 dhamma. Sehingga itu harakatnya toh? Nah, sekarang orang Arab itu sulit melafalkan sebuah kata yang huruf illatnya berharakat. Ini huruf waw ini pada yakta yaqulu berharakat ki. Saya sudah bilang tadi. Apa itu illat? Sakit toh secara bahasa, sakit atau cacat. Apa itu harakat? Bergerak. Sesuatu yang sakit sulit bergerak. Coba lihat di rumah sakit itu orang sakit sulit bergerak. Makanya lidahnya orang Arab itu sulit kita sebut, sulit bergerak lidahnya ini kalau ada harakatnya itu huruf illat. Makanya ini dhammahnya ini waw ditukar dipindahkan ke qaf, sukunnya ini qaf dipindahkan ke waw menjadi yakulu. Ini nih penjelasan kedua tentang iklal. Jadi tadi menghapus kata, ini yang kedua. Menukarkan harakatnya huruf illat ke huruf sebelumnya, huruf sahih. Bukan huruf illat sebelumnya. Ditukar Ini penjelasan kedua tentang iklal. Menukar huruf harakatnya huruf illat dengan huruf illat ini waw ini. Yang dimaksud yang diganti itu harakatnya huruf waw, iya.
Huruf waw dan ya, karena alif itu selamanya tidak berharakat. Iya, harakatnya. Harakatnya. Nah, sebentar ada kaitannya dengan itu nih di sini. Nah. Oh, belum sampai itu di atas pembahasannya itu tadi baru video. Belum, baru dasar atau ya'ti kata dasarnya. Belum, Pi. Kan ada tadi bertanya tentang apa itu iklal. Kemudian iklal itu mengidgamkan, mencampurkan dua huruf, memasukkan ya, mencampurkan, menggabungkan. Baru nanti kita jelaskan. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ada 5 kriterianya itu iklal. Nah, sekarang iklal. Begini. Iklal. Mudah-mudahan ini Bu Jum nanti Teski insyaallah bermanfaat semua ini. Pokoknya belajar memang dari sekarang. Karena di ujian yang lalu itu ada beberapa soal-soal bahasa Arab yang saya temukan. Kemudian ini ata ya'ti asal ini sudah mengalami proses iklal. Nah, sekarang itu fi'il madi, sekarang fi'il mudhari'. Seharusnya bagaimana ini ya'ti? Seharusnya begini, awalnya menjadi ya, betul. Ya'tiu. Asalnya begitu. Ya'tiu. Iya, yaf'ilu. Jadi fathah pada huruf ya. Fathah, huruf fafiilnya sukun, ain fiilnya kasrah, dan lam fiilnya dhammah. Tapi kenapa di sini dikata ya'tiu diganti menjadi sukun? Salah satu kelemahannya orang Arab menyebutkan harakat dhamma pada ya pada akhir kata. Nah, iya. Jadi menyebutkan harakat dhamma di atas huruf ya pada akhir sebuah kata seperti ya'tiu. Sulit kita sebut itu orang Arab, berat. Makanya diganti dengan sukun. Kalau di i'rab ini di ilmu nahwu, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi lissiqali. Jadi fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya adalah kenapa? Karena berat, lissiqali. Berat kita sebut orang Arab. Harakat dhamma di atas ya pada akhir kata karena akhir kata ini asalnya itu ya'tiu. Tapi disukunkan nih, kenapa? Berat di ya'tiu. Tapi disukunkan nih, kenapa? Lissiqali. Berat lidahnya orang Arab itu. Ini fi'il mu'tal ini agak bertele-tele dia. Beda dengan fi'il sahih seperti ini, fa'alah. Fi'il sahih dia tidak ada huruf illatnya. Tapi kan kita membahas ini tentang itu. Nah, baik. Jadi asal katanya ya atayati ataya ya'tiu. Oke, saya hapus ya. Oke. Bagus. Oke, baik. Itu nih dia fi'il amar. Kata perintah. Saya sudah sampaikan tadi bahwa fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari'. Ini nih, ya'ti. Ini ataya di fi'il madinya, ya'tiu fi'il mudhari'nya. Ya'ti. Nah, sekarang kita kasih teorinya bagaimana menjadikan fi'il mudhari' menjadi fi'il amar, kata perintah. Jadi fi'il mudhari' itu kata kerja bentuk sekarang. Fi'il amar kata perintah. Jadi kata perintah itu diambil dari fi'il mudhari'. Sekarang perlu kita pahami ada tiga kategori ya. 3 kategori. 1. Ini rumus dulu nih, rumus. 2, 3. Kalau fathah, harakat fathah, kalau dua huruf hamzah berjajar di awal kata. Kalau 2 huruf hamzah berjajar di awal kata.
Anjo hamzah pertama ya, hamzah pertama itu berharakat fathah dan diikuti oleh hamzah sukun, maka hamzah sukunnya itu dijadikan mad. Ya, harus dipahami ini. Iya. Mad apa namanya? Mad badal ya? Mad badal. Ini teori dulu nih, sebelum kita masuk ke itu nih. Ada kaitannya, erat sekali kaitannya. Kita tahu dulu rumusnya. Kunna ni'a ruwa hamzah. Kalau ada dua hamzah di awal kata, hamzah pertama itu berharakat fathah. Katakanlah ini. Hamzah pertama harakatnya fathah. Hamzah kedua sukun. Jari a. Maka orang Arab itu sulit kita bilang sulit gitu. Pokoknya banyak sekali itu nasali lidah orang Arab. Banyak sekali nasali, seperti juga P. Nggak bisa menyebut P, makanya itu Jepang pakai P, nah sebut Yaban. Nak jari B, nak jari ba. Kalau kita sebut pare, nggak bisa sebut pare tapi bare. Pakistan, huruf P pertanyaan, Pakistan. Pepaya menjadi babaya, al-babaya. Jadi banyak sekali Allah nasalin tuh lilana orang Arab. Termasuk ini. Tidak bisa disebut orang Arab itu a. Jadi hamzah yang kedua itu najadikan alif dan dipanjangkan huruf hamzah yang pertama menjadi a. Seperti kata amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Itu amanu awalnya amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi karena tidak bisa orang Arab menyebutkan hamzah pertama itu fathah, ya hamzah kedua itu sukun, tidak bisa bilang ya ayyuhallazina amanu, tidak bisa, berat. Akhirnya hamzah yang kedua itu dipanjangkan ini untuk memanjangkan bacaan hamzah pertama menjadi amanu. Kita ini? Iya, mad badal ya, kita kenal ya? Mad badal. Itu yang harus kita paham dulu. Teori kedua. Kalau ada hamzah pertama, dua hamzah beriringan. Hamzah pertama itu rawai berisikna, i, rawai berisikna, i. Hamzah kedua itu sukun. Hamzah kedua sukun menjadi i. Sulit lagi nama baca itu. Dikasih panjang lagi yang kedua itu i. Ketemu sebentar itu nih. Tapi jangan lu ke sana. Ketemu sebentar ini. Jadi dua hamzah beriringan. Hamzah pertama kasrah, hamzah kedua sukun. Bacanya adalah i. Sulit lagi. Dari sini kata iman. Sebenarnya itu iman. Betul. Jadi iman, jadi ikman menjadi iman. Dipanjangkan i. Jadi di sini fathah dipanjangkan, di sini kasrah diikuti dengan ya sukun. Jadi iman. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau ada hamzah dua beriringan. Yang pertama itu ada apa nih? Dhammah. Yang kedua itu sukun lagi. Menjadi u. Sulit lagi lidahnya orang Arab, sulit membaca. Makanya itu utul kitabah menjadi u. Sebenarnya utul kitabah. Itu ada di Al-Quran itu. Sebenarnya itu utul kitabah, tapi tidak bisa. Akhirnya dipanjangkan menjadi utul kitabah. Utu. Paham ya? Jadi a, i, u tidak bisa. Jadi akhirnya dipanjangkan menjadi a, i, u. Kita kembali yang kedua tadi itu. Ada kaitannya dengan itu nih. Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus ya. Sudah paham? Ada jadi YouTube. Sekarang itu fi'il amar diambil dari fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'nya di sini ini? Ya'ti. Bagaimana cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amar? Saya kasih tanda panah. Kita tulis dulu ya'ti.
Jadi inilah fi'il mu'tal. Ini jadi fi'il mudhari itu hukumnya marfu. Kan kita belajar kemarin ada namanya marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Nah, sekarang karena kita berbicara tentang fi'il kata kerja, 3 ji. Tidak ada majrur dalam fi'il. Jadi marfu ji, mansub dan majzum, 3 ji. Tapi kalau kita berbicara tentang kata benda, 3 tonji. Marfu ji dengan mansub dan majrur, tidak ada majzum. Tidak ada majzum. Nah, sekarang karena kita berbicara tentang fi'il, marfu, mansub dan majzum. Fi'il amar itu harus majzum. Harus di majzum. Jadi ya'ti harus dibuang ya-nya. Pertanyaannya, kenapa dibuang? Karena majzum. Kenapa nama majzum? Fi'il amar. Kata perintah. Kata perintah itu harus majzum. Karena ini fi'il mu'tal, maka huruf illatnya yang dibuang. Mana huruf illatnya? Yang tak ya. Ya tadi itu kan? Ya, huruf illat itu ada 3, alif, waw, ya. Jadi ya-nya di sini ya'ti dibuang karena dia huruf illat. Kenapa dibuang? Karena majzum. Tanda majzumnya dihapus huruf illatnya karena fi'il amar. Akibat jadi menjadi ya'ti. Ya'ti. Nah, sekarang ini ya-nya dibuang juga. Kenapa dibuang? Karena ya di sini huruf mudhara'ah. Khusus berlaku pada fi'il mudhari'. Nah, ini kan kita mau dirubah menjadi fi'il amar. Itu nih kata perintah di situ. Datangkanlah, bawakanlah. Bawalah. Bawalah itu kata perintah toh? Erang enggak? Erang ya? Berarti kata perintah. Ah, huruf ya tadi itu huruf mudhara'ah. Huruf mudhari' itu ada 4. Ya, ta, hamzah dan nun. Disingkat dengan anaitu. Salah satu anaitu. Huruf mudhari'. Huruf fi'il mudhari' itu ada 4. Disingkat dengan anaitu. Jadi hamzah, nun, ya dan ta. Ah, itu tadi ya-nya itu dibuang ya. Di awal kata itu tanda bahwa dia itu fi'il mudhari'. Hamzah, fi'il mudhari'. Iya, dia hamzah, nun, ta, ya. Jadi ada singkat di ana itu. Huruf mudhari' itu dan dia di awal kata. Ana itu. Jadi sekarang dua mami huruf. Itu hamzah sukun dan ti. Dua mami hurufnya yang tersisa, hamzah sukun dengan ti. Sekarang itu orang Arab sulit menyebutkan kata yang dimulai dengan huruf sukun karena bagaimana kita coba kita sedikit. Iyalah. Kalau ada kata perintah dan dia sudah dihapus tadi huruf mudhara'ahnya dan diawali huruf sukun, maka solusinya orang Arab ditambahi dengan hamzah wasal. Makanya kalau kita cek di Al-Qur'an itu semua kata kerja yang diawali hamzah wasal pasti diikuti oleh huruf sukun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Beristighfarlah, mintalah ampunan. Perintah itu, perintah. Sekarang ada hamzah wasal di situ, itu istighfar berarti diikuti oleh huruf sukun. Apa huruf sukunnya di situ? Sin. Jadi semua kata yang hamzah wasalnya di depan sekali dimulai hamzah wasal pasti diikuti oleh huruf sukun. Jadi caranya di sini diawali dengan hamzah sukun. Bagaimana harakatnya hamzah sukun hamzah wasal di sini? Fathah, kasrah atau dhammah? Dilihat di huruf ketiga. Dilihat dari huruf ketiga. Kasrah. Kita mulai masuk di sini itiu nih, ikti. Menjadi ikti. Ikti. Sekarang itu kalau di tasrif iktiya. Jadi yang ini anta domirnya. Kamu satu orang laki-laki, bawalah. Ikti. Kamu satu orang laki-laki, bawalah.
Kalau kalian 2 orang laki-laki menjadi itia. Muncul kembali huruf ya-nya yang tadi dihapus itu dan ditambahi alif. Alif apa namanya? Alif musanna. Alif yang menunjukkan 2 orang yang kita perintah. Ini 1 orang yang kita perintah, bawalah. Kalau 2 orang yang kita perintah laki-laki, dua-duanya itia. Nah sekarang, kalau 3 orang yang kita perintah menjadi itiu. Itiu. Jadi itiu. Saya sudah bilang tadi bahwa di teori kedua, kalau 2 hamzah beriringan di awal kata, hamzah pertamanya itu dibaca berharakat, kasrah, dibaca kasrah, dan hamzah kedua itu sukun, berarti hamzah kedua itu yang sukun itu dibaca ya sukun. Jadi di sini itiu. Jadi pada ayat Al-Ahqaf itu ada kata ni. Ni itu lain, dia kata lain. Disatukan lagi. Artinya ni itu aku. Ni itu nun wikoya namanya. Ya-nya di situ ya mutakallim. Bawalah jadi itia, itiu. Kenapa nak jari paling itu? Ini mau jelaskan. Begini. Tadi di iklal itu saya sudah jelaskan yang poin yang kedua bahwa ada penukaran harakat. Ada penukaran harakat. Ini harakatnya yu sulit ki. Antara ti dengan yu tidak berpasangan, tidak ketemu, tidak pasangan antara kasrah dengan yu. Makanya ini harakatnya dhamma dipindahkan ke tu. Ya, dihapus mininya dihapus ini harakatnya. Ini harakatnya dhamma dipindahkan ke ta. Ini sukun nih. Ini juga sukun. Di dalam bahasa Arab ada namanya iltiqa'us sakinaini. Bertemu 2 sukun. Itu dilarang keras, haram. Cara solusinya karena bertemu 2 sukun, tadi kan harakat dhamma ini. Di palet ini dipindahkan harakat dhammahnya ke ta. Otomatis karena dipindahkan harakatnya, tidak ada harakatnya. Karena tidak ada harakatnya, dia dihukumi sukun. Makanya di dalam Al-Qur'an yang dari Mekah itu, kalau tidak ada huruf, tidak ada harakatnya, sukun itu. Perhatikan yang dari Mekah. Yang dari Mekah itu, kalau tidak ada harakatnya itu, pasti sukun itu. Ini karena sudah dipindahkan ya ini harakatnya ke ta, dia dihukumi sukun. Bertemu 2 sukun. Sukunnya ini ya dengan sukunnya waw, ini waw jamaah. Karena banyak orang diperintah. Sekarang iltiqa'us sakinaini bertemu 2 huruf sukun. Haram. Solusinya adalah dihapus kini ya. Jadi itu membuang huruf. Itu kan hukum pertama itu, membuang huruf. Caranya mengiklal. Jadi menjadi itu. Sekarang itu nih sebenarnya dia kata lain. Ni-nya itu namanya nun wikoya. Nun wikoya ini ya-nya ya mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara. Yang berbicara itu kepadaku, saya yang berbicara itu ni, bawalah kepadaku. Jadi menunjuk kepada orang yang berbicara ini. Nunnya nun wikoya. Dibuang mi ini. Buang mi ini. Alifnya. Alif farika namanya. Alif farika. Jadi mi itu nih. Jadi awalnya itu itiu. Ni. Menjadi mi itu nih. Jadi memang agak bertele-tele memang. Saya cari YouTube. Tidak ada perasan seperti ini. Yang ada itu cara membacanya di itu. Itu nih menjadi itu nih. Yang menelusuri, yang mengupas. Pisi-pisi sampai ke dasarnya. Dari segi ilmu sorof ini. Bukan kajian tajwid. Ilmu sorof. Walaupun dia qori, tapi tidak ada dasar ilmu sarafnya, sulit untuk membahas karena ini kajian tasrif namanya. Itu yang saya mempertanyakan itu nun wikoya. Nun wikoya itu dia asal katanya kalau cari di kamus Al-Munawwir itu
artinya melindungi. Melindungi. Ya. Dilihat dari bahasa Arabnya. Iya, asal katanya itu, iya. Asal katanya. Kalau dari kaidah tajwidnya ya, dari versi tajwidnya tuh kalau nun wiqayah itu apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Iya, jadi banyak fungsinya itu. Bacanya itu ni saja, bukan ni, bukan sebagai ni, bukan sebagai ni panjang, tetapi ni saja. Itu contohnya. Ya, khairunil. Oh iya, sama dengan Ya, seperti itu. sama dengan kul huwallahu ahadunillahus samad. Sebenarnya begini. Jadi nun wiqayah itu secara bahasa ya, itu artinya melindungi. Katakan begini, saya bahas kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ahadun. Baru wakaf di sini, baru Allahus samad. Apa kita lihat contohnya? Khairunil wasiyah. Iya. Itu khairunil wasiyah. Bisa saya hapus ini? Di atas ya? Ya karena sudah menjelaskan. Itu khairunil wasiyah. Begini tulisannya. Khairun al-wasiyah. Iya. Khairun al-wasiyah. Oke. Ada nun di sini. Nun wiqayah namanya. Ini sukun. Sebenarnya di sini bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun. Apa tadi hukumnya itu bertemu dua sukun? Iltiqa'us sakinaini. Dilarang bertemu dua sukun. Mana sukun yang pertama? Bunyinya khairun, bunyi n sukun, n mati di situ. N mati, n-nya. Bertemu lagi sukun. Untuk dilindungi dua-duanya ini. Maka ditambahkan di situ nun wiqayah. Makanya kata dasarnya itu secara bahasa nun wiqayah itu waqayaki artinya melindungi. Ya, wiqayah. Karena sulit dibaca bertemu dua sukun. Iya. Rusak bacaan menandri ditambahi. Ya, sama dengan kul huwallahu ahad, ahadun lahus samad. Sulit ki. Makanya ditambahkan di situ nun wiqayah. Nun untuk melindungi bacaannya supaya tidak rusak. Harus lagi bacaan enggak menandri ditambahi nun wiqayah. Makanya itu wiqayah itu melindungi. Iya, dia melindungi. Melindungi karena rusak itu bacaan. Coba hilangkan nun wiqayahnya. Iya. Karena di sini tanwin ini pasti ada bunyi n, ada bunyi nun sukun, nun mati. Nah, ketemu dengan nun mati lagi. Iltiqa'us sakinain, bertemu dua sukun. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena harus jadi korban ini. Makanya supaya menyelamatkan dua-duanya ditambahin nun wiqayah untuk menyelamatkan, melindungi dua-duanya. Khairul di sini khairul wasiyah. Khairul wasiyah. Berarti tanwinnya tidak bunyi tanwinnya. Tidak bisa. Tidak bunyi tanwinnya. Seandainya satu. Iya. Seandainya satu. Iya. Itu ya, khairunil wasiyah. Bagaimana sih itu yang meleburkan? Ada kan meleburkan huruf. Iya, karena dia idgham. Idgham. Ini kan bukan idgham. Tapi harus kita kira itu di penulisan Indonesia kamarnya ini nak kasih tas itu untuk memudahkan. Tapi kalau cetakan Madinah kan dia itu sih. Oh, yang mana itu? Contohnya? yang idgham. Kalau di ini kan atas Kan orang Madinah, orang Arab. Oh iya, orang Arab itu sudah paham. Orang Arab sudah paham. Memudahkan. Ya, orang Arab itu kan
bahasanya. Jadi nanggap nih mereka sudah paham, tidak perlu lagi banyak tanda baca. Kita kan bukan bahasa sehari-hari, tak bahasa Arab sehingga Sebenarnya tidak ada tasbih di sini, cuma seakan-akan tasbih. iya, nabantu di situ, nabantu bahwa supaya dibaca tasjid ki. Orang Arab itu tidak perlu karena nasem. Bahkan harakat itu ada saya pernah baca itu harakat orang Arab ya butuh harakat. Nah dikasih harakat itu karena orang ajam tidak bisa baca kalau tidak ada harakatnya. Jadi jelas ya. Paling tidak bisa diputar-putar nanti videonya bagaimana prosesnya itu. Awalnya itu iktiu. Tapi kenapa dibaca ya i menjadi i? Itu tadi rumusnya. Jadi a, i, u tidak bisa orang Arab. Jadi kami i. Tiu di harakatnya itu ya, doma dialihkan ke tu. Harakatnya ti tadi dihapus nih. Sekarang menjadi ya-nya itu kehilangan harakat. Sukun nih, bertemu dua sukun. Sukunnya ya dan sukunnya waw. Bertemu dua sukun tidak boleh. Dihapus huruf ilat. Iu. Dihapus. Ya, demi tiu itu. Selama ini kita bertanya-tanya. Dan saya sudah mencari-cari YouTube itu. Saya belum temukan. Kebetulan saya sementara menelusuri. Dan saya ketemu ini. Dan ini satu-satunya di dalam Al-Quran yang begini. Satu-satunya. Jadi itu nih. Oke, kita sudah ya. Yang kedua, materi kita hari ini menulis huruf hijaiyah. Ya, menulis huruf hijaiyah. Jadi penulisan huruf hijaiyah. Jadi sama halnya dalam bahasa Indonesia. Dulu waktu dari SD, nyentuh tulisan indah toh? Ya rapi tonji, nak kegerapi. Oke baik. Ini dari bahasa Indonesia ini garis siro. Lu bahasa tatal lu garis ke mana? Tariya ditempukan na baris magarwaya, mana P. Mana pendidikan. Ini huruf kaman nih Anda nak kulle ulun ditempukan jika garis magarwaya. N nggak boleh. Ya toh? Huruf D boleh batan nah jori dongku. Kemudian ulun rate kemana nih Kamu toh? Huruf I jori di tengahnya. Pendidikan. Kan begitu ceritanya, Riolo. Huruf Arab pun begitu juga. Ini pakai raya pengajian. Baik, kita mulai dari huruf Hamzah. Huruf Hamzah ya. Jadi alif, ba, ta, tha. Kemudian itu litasare. Jadi Hamzah itu yakni karena Hamzah alif rolo ya alif ya. Alif itu yakni karena alif tunggal. Yakni karena alif akhir, tidak ada alif tengah. Karena alif tidak pernah di tengah-tengah, selalu sendiri atau dia di akhir kata. Jadi alif itu Tandrik pergi nulis si alif rungan garis gator tengah-tengah kemana tidak bisa. Harus di atas garis kakinya. Kalau alif bengkok, jadi alif itu ada dua. Ya. Ada namanya alif mamdudah. Alif mamdudah nih. Dah segi lagu tak nang kira lo. Zalikal bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Lagu tak nang kira lo kita. Tegi kita lagi tere karembau. Lagu tak nang kira lo. Ini kata hudan. Hudan. Ini huruf apa nih? Kita kira-kira. Kita kira-kira. Huruf apa ini? Ya. Menurut Karingunjung, artinya begini. Artinya begini. Sebelah huruf ya menurut Karingunjung ini hudan setelah huruf dal. Huruf ya menurut beliau. Hera bagaimana? Kalau dimboyong, huruf apa ini sesudah huruf dal?
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Sesudah dal ada huruf ini seperti bebek. Huruf apa ini? Ibu Nuni, kayak Nuni. Huruf apa nih? Huruf ya? Ustaz, huruf apa ini Ustaz? Nah, selama ini kita mengatakan barangkali bahwa ini huruf ya, tidak. Kalau ya ada titik nah, ada telur nah, dua. Ada titik nah di bawah dua kalau ya. Kalau tidak ada titik nah, itu namanya alif maksurah. Alif maksurah. Nah karena Jawa ya alif bengkok. Alif itu. Apa yang berdiri? Nah, alif yang berdiri itu namanya alif mamdudah. Mamdudah. Nah. Jadi dibalik makan tadi. Alif manjanda. Alif mamdudah. Mamdudah. Alif yang berdiri itu mamdudah namanya. Yang duduk Yang jadi kata Yang di belakang ya manjanda. maksurah. Begini tulisannya. Maksurah. Dan begini yang menjanda di belakang. Surah. Ya, tapi tidak ada titiknya di bawah langsung. Ya, tanpa titik. Mamdudah maksurah. Baik. Siapa sih ya? Alif bengkok. Nah, baik. Jadi huruf alif itu kakinya harus di atas garis. Jadi alif mamdudah, ada alif tunggal dan ada alif akhir. Tidak ada alif tengah. Garis. Tidak boleh di tengah-tengah. Kasihkan dulu skim muko-muko. Nah, rawa kemana nih garis ini? Nah, tidak bisa. Yang kedua, ba. Jadi ba itu ada sendiri, ada di awal kata, ada di tengah kata, dan ada di akhir kata. Contohnya. Dan itu pun penulisannya di atas garis. Saya sengaja ini kasih garis sangkin nih. Jadi alif, kemudian di ba. Kalau alif maksurah, perhatikan yang tulisannya aneh. Paski Kaligrafi itu Ki Pak Ustaz. tidak meminta Ki Karembau untuk cara penulisannya. Walaupun sebenarnya bisa di huruf bisa di spidol biasa. Cuma karena spidol yang tebal tipis saya pakai sehingga ada tebal tipisnya. Sebenarnya saya tanya di sebelah Tante Erni punya spidol untuk main biasa karena tenah. Jadi terpaksa saya pakai ini. Ini alif maksurah, pas di persimpangan ini garis sih kayak. Persimpangan nah. Jadi tidak boleh di atas. Pamanya. Kita selesaikan dulu alif dulu karena ini alif juga alif mamdudah, ini alif maksurah. Oke? Jadi begitu sistem penulisannya pas sendiri nih persinggungan nah. Iya. Jadi tidak boleh di atas, pamanya begini. Nanti dipersedia ke sana, Ustaz. Pamanya begini, di atas ini, tidak boleh. Tidak boleh. Hudan, pamanya hudan, nah rati jaga bangkin, tidak boleh, harus di bawah. Hudan. Oke, sekarang ba. Ba itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir, dan ada tunggal. Yang tunggal itu begini. Tetap kirate. Dan dia miring ke mana? Nampak lani besok naiknya melandai. Yang jelas tidak boleh melewati garis. Bagaimana nulis segini garis ya? Nampak rawa ke mana? Tidak bisa, harus di atas. Di atasnya garis. Bangkena, iya. Nah, titiknya di bawah. Ya. Garis. Jadi sama semua. Ba, ta, sa, iya. Ya. Yang di awal, ya tengah. Begitu. Sama sih semua. Ba. Ini ba awal. Jadi ini garisnya, ini garis. Mana tuh tangan pernah dikuasai ya? Mana tangan garis iki? Mana lama sekali-kali. Karena ini semi posisi-posisinya.
Sama juga ini pendidikan bagaimana? Mana tadi garis sih lambus sih. Oke, bagaimana? Kita tulis bainana huruf ba pertama di atas garis. Besar HP ku. Yang berapa ini? Andik puji. Kemana tuh bayi? Jadi saya bilang tadi iya yang ada di awal yang di tengah huruf ya-nya sama aja dengan hukumnya dengan batasa di atas garis. Makanya saya tulis bainana. Nun juga nun. Baina ba ya nun bainana. Ini seandainya ba ini sama semua. Rate garis ini, Anda keluar ngangang. Bainana. Jadi batasa nun yang ada di awal, di tengah, dan ya juga sama ji. Kemudian sa, Anda usah menjelaskan sa. Kalau ya sebenarnya harus mesti lebih tinggi sedikit. Anda ji ini model ji nih. Mana Anda aja? Pemana ya bituna. Kalau tahu juga mana? Ya bi. Cuma dari sisi kaligrafi, kaman jo model menarik cantik. Jangan rata semua pemana bainana kaman dengasing. Kakori di sini pada kaman jo. Jadi dikasih variasi. Itu di dunia kaligrafi itu begitu. Di dunia khatil Quran. Enggak ji. Di dunia khatil Quran begitu, dikasih variasi. Kamu tuh udah punya suami istri sekali-sekali jalan-jalan lah aja variasi. Pret. Mana ya bi nyumbang yang punanya lak itu sana ya bi tuna. Ini dipanjangkan untuk variasi itu. Supaya Anda repesi dulu. Anda repesi sing kamanjo ya bi sing kamanjo guriting. Biasa yang susah yang membedakan. Tere aja. Ini berundakan namanya nebrah. Rumah-rumahnya ini setiap huruf. Ini iya, bi, tu. Benarnya gundukan kemana namanya nebrah. Puna repe-repe dulu utama. Biasa ini susah membedakan. Tere aja huruf ya balak-balak ini gundukan. Makanya dikasih agak panjang begini itu variasi supaya ditahu. Oh ini rumah-rumahnya ini huruf ya ini gundukan nah. Ini huruf ba ini gundukan naik. Amin. Jadi variasi itu dalam kaligrafi ya bi tuna. Yang asing ya ba ya ta sama sih di atas garis. Tegak naungi. Itu maksud saya nun yang ada di awal, ada di tengah. Kalau sendiri tunggal begini, itu lain ceritanya. Ya bituna. Oke, sekarang huruf jim. Sekaligus terakhir ya. Nanti kita pekan depan lagi lanjut. Mengantun jadi kita punya huruf jim. Jim itu kepalanya di atas. Kepalanya di atas sekitar 1 titik ini. Garis segini titik 3. Pas titik 3 antara kepalanya dengan nehe. Juga dipatulis segini dipakai. Tapi biar batik benarnya tebal tipis nah jim. Jadi jim ha kho sama ji. Yang membedakan itu titik. Di zamannya Utsman bin Affan tidak ada yang membedakan itu jim ha kho. 40 tahun setelah meninggal Utsman ditulis itu mushaf Utsmani baru tidak ada yang membedakan itu titik. Nah itu jim tengah jim tunggal. Jadi kata aja ada titik nih. Maksudku antara kepalanya ini dengan titik ada 1 titik di situ yang mengantarai. Maksudnya jaraknya. Bukan maksudnya di dunia kaligrafi kan begitu di model titik-titik untuk memberikan informasi kepada pembelajar bahwa jaraknya ada sekian titik dan yang menggunakan titik itu juga ditulis juga. Ini titiknya sebenarnya jim.
Ini titik jarak jinnya. Jadi penasaran kita anu jin teh naon dulu. Paparati sini. Nah, jin tunggal. Guna jin jama. Nah, jin dan jung. Nah. Oke, itu jin ya, jin tunggal. Oke, sekarang Turun sekali titiknya cepat, jauh sekali titiknya. jika Begitu kan? iya kalau jin tunggal. Oh, jauh. Jin tunggal iya. Di tengah-tengah. Oh, Tengah-tengah. tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kalau jin tunggal. Tunggal. Tengah-tengah. Jin tunggal. Beda kalau jin dan siring. Iya, jin sambung lagi. Nah, jin sambung. Ada jim awal, ada jim tengah, ada jim akhir. Umpamanya Jadi itu nunnya seperti itu berlaku untuk huruf ba juga begitu maksudnya kalau dia air. ini Iya. huruf ba tetap di seperti ini ya. Iya. Oh, nah akhir. Iya, kalau akhir, Tunggal. iya akhir dan tunggal tetap di seperti ini dia. Tidak ada. Iya, Tadi dibilangin apa gitu kalau awalnya. Iya, jadi iya. Jadi huruf nun, huruf ya, ketika dia di awal atau di tengah kata artinya bersambung dengan kata setelahnya, maka dia sama dengan batasa, sama posisinya. Tapi kalau tunggal gitu nun, begini itu iya, kembali ke huruf aslinya. Oh enggak. juga begitu. Jadi ba itu kembali ke huruf aslinya begini, di atas ki baris. Ini kan Hmm. usulnya terkenal. Kalau nun ini turun ini. Nah, itu nah huruf nun begini. Iya. Banyak ada sikit. Banyak ada sikit. Gitu deh. Kok betul banget. Begini. Huruf nun. Dia ada posisinya di saat pertama yang terakhir. Iya, beda. Kalau dia pertama huruf nun, umpamanya saya ganti ini menjadi huruf nun. Di begini, seperti huruf ba. Ini juga huruf nun. Bisa. Ditetapkan dia seperti huruf ba, ta, sa, na. Kalau dia di awal dan di tengah. Maksudnya di tengah itu bersambung dengan huruf setelahnya. Jadi kalau terakhir angin tumia tadi. Kalau terakhir dia tunggal kia, kembali ke bentuk awal. Kembali ke awal ya. Iya. Kalau ba ya seperti itu biasa ya. Jadi ba, ta, sa seperti biasa. Oke, terakhir untuk huruf jim. Huruf jim. Pamanya hajjah. Itu ada namanya biasa galar lagi huruf bertingkat. Pamanya bisa hajjah itu dalam bentuk begini. Di hajjah. Hajjah. Bisa juga begini. Bertingkat naik nih sekitar 2 titik. Hajjah. Iya, bisa. Kasih lagi ya dua harakat. Nah, sambung ya ranggangan. Pernah biasa lagi nulis sekarang bau biasa lagi anu tidak diukur mi artinya ada mi rasa bahwa oh begini cocoknya. Insyaallah benar ya mentunya waktu. Nanti main selayar. Nanti ya selayar main selayar ya. Sesa saja gitu. Kayaknya nanti minggu depan baru kita lanjut lagi. Itu kitabnya ya. Itu baca kitab yang kemarin Mabadil Awali kita insyaallah. Kita sekian dulu, tutup dulu pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.